Terima kasih pemirsa Sita Jambi TV, Anda masih bersama kami di diskusi Meja Bundar. Kita lanjutkan diskusi untuk tema pada malam hari ini, adu kuat HBA versus Demi Zola dalam pemahaman leadership, kompetisi, dan manajerial, terutama dalam konteks bagaimana kedua sosok ini nanti mampu mengayomi dan membina ataupun membangun Jambi ke depan. Kayak masih dengan Bang Nafarin untuk melanjutkan diskusi tadi. Dari 3 faktor, salah satu prasyarat seorang kandidat atau seorang pemimpin itu harus dimiliki. Dia tidak mesti ujuk-ujuk, dia harus terlahir dan terciptakan dan mengalami proses yang banyak untuk itu. Selain daripada itu, selain daripada itu, seorang pemimpin itu dia tidak sama dengan manajer ya. Pemimpin itu dia harus bisa sebagai motivator. Ya. Orang yang bisa memberikan motivator itu adalah ya tentunya orang yang punya pengalaman, ya. Orang yang sudah dekat sama rakyat, ya. Kalau kita memberikan motivasi kepada masyarakat, kita langsung datang, ya kita memberikan motivasi itu gagal, ya. Jadi seorang motivator itu dia harus berintegrasi dahulu dengan masyarakat, ya. Dia harus menyatu dulu dengan masyarakat, baru dia bisa memberikan motivasi. Kalau tidak, motivasi yang disampaikan itu juga tidak sampai gitu. Kalau dari kedua-duanya ini calon kandidat kita gubernur, saya pikir dari sisi pengalaman, mereka semua mantan kepala daerah. Di sisi satu gubernur, satu sisi bupati, itu tidak cukup seseorang itu sebagai kaca untuk mereka bisa menjadi energi dan motivasi ke depan. Ya, ruang lingkupnya kan beda-beda ya. Ruang lingkup mereka sama-sama punya pengalaman itu kalau saya lihat ada perbedaan. Yang satu sudah punya pengalaman pada ruang lingkup yang sempit, kemudian ruang lingkup yang luas. Yang satu lagi ruang lingkup atau teba yang masih dalam ruang lingkup yang sempit, ya. Jadi kita juga harus berpikir objektif. Yang ini punya pengalaman yang lebih luas, yang ini punya pengalaman yang lebih sempit. Ya, jadi ini bisa juga diimbangi dengan misal pendampingnya. Tetapi pendamping juga harus istilahnya itu harus bisa memberikan masukan yang betul-betul dia bisa sampai ya informasi yang ide-ide gagasan itu bisa sampai kepada orang yang nomor satu tadi. Tetapi apakah ini bisa sinergi atau tidak? Ini kan perlu perlu perjalanan waktu juga, kita perlu pembuktian ke depan. Contohnya gini Pak, satu lapangan sepak bola, lapangan luas, satu lapangan futsal gitu. Kalau dari pembicaraan Bapak tadi dianalogkan dengan lapangan sempit dengan lapangan luas. Satu lapangan sepak bola, satu lapangan futsal. Artinya dengan ada kondisi gitu, Pak, ya? pengalaman dengan adanya kondisi pengalaman yang seperti itu, saya pikir apakah itu tidak cukup? Apakah memang mesti menjadi seorang gubernur di Jambi ini memang harus memiliki jam terbang yang cukup lama? Namun bagaimana melihat standar jam terbang itu? Untuk hanya sebatas mengetahui luasnya Jambi dengan 5.000 lebih kilometer persegi dan juga 3 juta penduduk lebih itu, saya pikir PR untuk melaksanakan program-program apapun bentuk pembangunan itu kan juga tidak butuh begitu waktu lama. Jadi memang tidak ada aturan yang menghalangi, yang melarang seseorang untuk maju sebagai kepala daerah. Dari segi undang-undang, kemudian dari segi peraturan pemerintah, tidak ada yang melarang hak warga negara untuk maju sebagai kandidat kepala daerah jadi gubernur. Tapi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, untuk menjadi pemimpin itu harus punya modal tadi, punya kompetensi, punya kualitas diri. Bab yang dipimpin 3 juta rakyat Jambi dengan berbagai aspirasi dan kehendak, bagaimana mengorganisir pemerintahan ini, kemudian bagaimana mengorganisir kehendak masyarakat. Tentu butuh orang yang memang sudah pengalaman menyerap, kemudian bagaimana memformulasikan keinginan masyarakat menjadi sebuah program pembangunan. Ini kan harus butuh sosok yang punya kompetensi. Kalau berbicara kompetensi, apakah misalkan bisa ditolak ukurkan dari sisi akademis mereka? Kalau berbicara dari sisi akademis mereka, saya pikir keduanya cukup punya kapasitas untuk itu. Jadi untuk melihat pemimpin itu punya prestasi atau tidak, dari output kebijakannya yang sudah dikeluarkan. Kalau akademis yang makanya dalam setiap diskusi tentang kepemimpinan, orang berbicara tentang track record, rekam jejak. Lihat dulu rekam jejak ketika dia diberi amanah menjadi pemimpin. Bagaimana rekam jejak dia, sukses atau tidak? Itu penting, masyarakat harus tahu itu.
melihat rekam jejak. Kemudian yang kedua yang harus dilihat adalah dari segi kompetensi yang bukan dibaluti oleh sebuah pencitraan. Keaslian itu harus ditampilkan di masyarakat supaya masyarakat tidak lagi dimanipulasi membeli sesuatu yang dia tidak tahu wujud aslinya barang yang dibelinya, dan ini harus dibuka supaya masyarakat tahu membeli betul-betul ini barang yang bungkusnya, casingnya bagus atau tidak, yang aslinya bagaimana. Salah satu supaya masyarakat untuk mengetahui asli dari jiwa-jiwa ataupun pemikiran-pemikiran kepemimpinan dari kedua sosok kita. Ya, pertama lihat mungkin yang paling sederhana dari rekam jejak tadi kan. Kedua mungkin dari proses berinteraksi ketika datang ke tempat, berkunjung ke masyarakat, bagaimana cara dia, kemudian bagaimana kemampuan dia berdialog segala macam, itu bisa dilihat, bisa dideteksi. Kemudian bagaimana dia membangun empati dengan masyarakat, kemudian bagaimana dia memberi solusi terhadap problem yang dialami masyarakat, itu bisa dideteksi ketika dia melakukan belusukan. Kalau andai kata misal salah satu slogan ataupun keinginan dari masyarakat bahwa seorang pemimpin itu merayat, saya pikir dari apa yang mereka lakukan itu tercermin jiwa merayatnya kedua figur itu. Ya, Anda melihat demikian? Alat ukur merayat itu bisa dilihat lagi. Merayat itu apa? Program yang pernah ditelurkannya pro rakyat atau tidak? Rekam jejaknya kan di situ. Orang bisa semua berbicara saya pro rakyat, tapi bagaimana mengukurnya? Lihat dari output kebijakan sebelumnya pro rakyat atau tidak. Di situ melihatnya. Masyarakat harus diajarkan itu. Oke, baik. Anda dari Bang Nafarin dalam bahasa merakyat seseorang figur atau seorang calon pemimpin itu, mustika dia itu selalu hadir di tengah masyarakat atau dia dari pemahaman Bang Asmat tadi memang kebijakan dan programnya yang hadir di tengah masyarakat. Bagaimana namanya? Ya, yang jelas ya pemimpin itu tidak harus selalu hadir ya dalam masyarakat. Yang penting programnya itu sampai kepada masyarakat. Itu yang lebih penting. Cuma ingin saya tambahkan juga yang berkaitan dengan masalah apa ini kedekatan dengan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ini tertipu. Saya pernah menulis apa istilah saya itu penampakan yang mengelabui, ya. Maksudnya? Orang mengira ini penampakan yang mengelabui, banyak orang mengira ini seperti apa acara. Memang merakyat lah bentuknya ya, memang empati lah. Menampakkan seperti merakyat gitu, ya. Tetapi dari tampilannya tidak merakyat, ya. Kalau tampilan terlalu eksklusif dekat masyarakat, tentu rakyat juga agak segan ya. Ya, tetapi betul-betul dia bisa berintegrasi dengan masyarakat dengan gaya yang tidak terlalu eksklusif, ya. Ini betul-betul rakyat. Ini kadang-kadang ya kita ini banyak tertipu. Jelang pemilu kada ini foto dekat masyarakat, ya. Kemudian misalnya ada orang ingin nyebrang, anak kecil dipimpin, itu menurut saya penampakan yang mengelabui. Sebelum-sebelumnya tidak. Misalnya dia datang ketika ada orang dapat musibah, itu hanya dilaksanakan jelang pemilu, ya, atau jelang pemilu kada. Tetapi sebelumnya apakah itu begitu? Nah, ini yang saya katakan penampakan yang mengelabui, ya. Masyarakat banyak yang tertipu dengan persoalan itu, ya. Tiba-tiba dia makan di warung kecil. Tapi ya. kan itu bagian daripada strategi bagaimana dia bisa mendapat simpati dari masyarakat, dan Ya, itu sah-sah saja harus dilakukan. Memang sah-sah saja, tetapi masyarakat yang cerdas harus bisa membaca juga. Ini betul-betul dari hati nuraninya atau dibuat-buat. Agar masyarakat cerdas untuk memahami bahwa seseorang itu tidak sekedar alanya dia turun ke masyarakat hanya sebatas dalam konteks pilkada saja, tetapi memang aslinya dia karakteristik dan kepribadiannya memang seperti itu, supaya masyarakat tercerdaskan dan mengetahui yang sesungguhnya seperti itu. Apa yang mesti harus dilakukan sebagai masyarakat, terutama para pemilih nantinya? Saya kira orang-orang yang sudah pernah berhubungan dengan yang bersangkutan, dengan masing-masing kandidat itu harus bicara, ya, harus bicara untuk menyadarkan bahwa memang figur ini memang betul-betul aslinya demikian gitu, ya. Ini harus sering ditampilkan juga, ya, figur-figur yang pernah dekat dengan pemimpin tadi, ya, dengan pemimpin tadi dia harus kita kita munculkan. Artinya suara-suara daripada masyarakat yang, itu dalam hal memberi respon terhadap kepribadian seorang kandidat itu juga menjadi salah satu alternatif alat ukur kita mengetahui sesungguhnya kedua kandidat begitu ya. Baik, kita ini kepada segmen berikutnya. Kalau berbicara tentang adu kuat
mau tidak mau masyarakat hari ini kan dihadapkan dengan pilihan yang mesti harus dilakukan. Sementara di sisi lain kita memiliki calon gubernur itu hanya ada 2 sosok, yaitu Bapak Haji Hasan Basri Agus dan juga Bapak Haji Zumizola Zulkifli. Berbicara adu kuat, kalau Anda sebagai peneliti hari ini dari SEP melihat peluang ke depan, jikapun referensi-referensi sudah diberikan tadi terhadap layak dan kepantasan seorang menjadi gubernur nanti ke depan siapa di antara mereka kedua, namun tetap peluang politik menentukan siapa yang akan terpilih. Dari 2 sosok ini, Anda melihat peta politiknya bagaimana? Ya, pertama saya dilihat dari modal kultural dulu kan. Modal kultural dari sisi HBA tadi sudah saya sampaikan. Modal kultural HBA berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama, tapi juga dibesarkan di Muhammadiyah. Dan kedua organisasi ini punya pengikut yang lumayan di Jambi. Kemudian Zola juga secara kultural mungkin dia punya modal juga Muhammadiyah. Punya modal kultural juga. Terutama di kalangan mungkin anak-anak muda ya, sebagai artis. Tapi anak muda yang mana itu yang perlu kita kritisi. Kemudian kedua, dari sisi dukungan partai politik. Keduanya didukung oleh partai-partai besar. Tapi satu hal yang kita lihat, ada dari sisi militansi partai. Kelebihan di HBA itu, 2 punya partai dengan pengikut yang sangat fanatik dan militan. Seperti PDIP, yang secara ideologis itu sangat Jawa. Kemudian yang kedua PKS, yang punya pendukung fanatik kalangan anak-anak muda di kalangan kampus. Dan ini memang sudah teruji kan. Kalau Zumizola mungkin ya pendukung dari Partai Amanat Nasional, kemudian Golkar yang juga cukup mengakar di Jambi kan. Cuma problemnya Golkar ini kan terbelah 2. Satu sisi Golkarnya ARB di Zumizola, tapi di Agung ada di HBA. Jadi dukungan partai politik Golkar kemudian P3 itu terbelah. Kalau misalnya Golkar full di situ ceritanya lain. Tapi gara-gara terbelah ini jadi problem. Ya. Jadi ini bisa jadi blunder politik juga. Nah, kemudian dari segi kekuatan daerah masing-masing dari 11 kabupaten kota. Tadi saya sampaikan, HBA ini pelintas batas. Lahir di Serolangun, pernah jadi bupati di Serolangun, pernah berdinas di di Batanghari, di Muara Jambi, di Batanghari. Dari sisi itu beliau tentu punya orang-orang yang pernah bersama dibesarkan, pernah di kota Jambi, dan ini menjadi modal politik juga dalam networking politik ya, dalam jejaring, membangun jejaring, dia punya jejaring seperti itu. Dan modal terpenting beliau adalah incumbent. Pernah jadi gubernur, tentu punya pengalaman bersentuhan dengan banyak kalangan masyarakat dari berbagai lapisan. Kemudian dari sisi jejaring, mungkin Zola ini menggunakan jejaring yang digunakan oleh Zulkifli Nurdin. Tapi perlu kita ingat, jejaring politik itu bisanya terikat kalau komunikasi tetap jalan. Nah, Pak Zulkifli Nurdin ini sudah 5 tahun meninggalkan panggung, sekarang baru muncul lagi. Tapi perlu dicatat, dia itu mantan gubernur 2 periode loh. Iya, kekuatannya betul. itu sangat mengakar. Tapi sebelum Anda memberi penjelasan lebih jauh, kita beri sementara waktu. Baik, Nafarin Karim. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, diskusi Meja Bundar kembali setelah yang satu ini.